Halo teman-teman, pada video kali ini saya akan memberikan tips bagaimana cara menggali ide bisnis. Video ini sangat cocok bagi teman-teman yang sedang bingung mencari ide bisnis apa sih yang akan dijalankan. Nah, disimak ya. Mencari ide bisnis memang saya bilang gampang-gampang susah. Gampang memang banyak sekali orang yang tidak merasa kesulitan dan dia dengan ide yang sederhana bisa dieksekusi menjadi sebuah bisnis. Susah karena memang juga di sisi lain banyak orang yang bingung mau menjalankan bisnis apa. Bisnis apa sih sebetulnya yang paling menguntungkan? Bisnis apa sih yang punya masa depan baik dan sebagainya. Mereka stuck hanya memikirkan bisnis apa yang bisa mereka kerjakan, yang bagus mereka kerjakan. Nah, pada video kali ini saya akan memberikan setidaknya 5 tips bagaimana cara menggali ide bisnis yang bisa teman-teman kerjakan dan tentu saja itu menguntungkan. Namun sebelum saya melanjutkan video kali ini, bagi teman-teman yang baru datang ke channel ini, saya informasikan channel ini berisikan tentang tip bisnis, inspirasi bisnis maupun tutorial seputar bisnis seperti video yang sedang teman-teman tonton kali ini. Jadi kalau teman-teman itu tertarik dengan tema-tema tersebut, silahkan klik tombol subscribe-nya ada di bawah sini. Nyalakan juga tombol loncengnya agar teman-teman mendapatkan update terbaru video dari channel ini. Berikut adalah 5 tips cara menggali ide bisnis yang cocok atau yang bisa kita kerjakan. Cara yang pertama, teman-teman bisa menggali ide bisnis berdasarkan kemampuan atau skill yang teman-teman punyai. Saya yakin teman-teman itu mempunyai sebuah skill yang teman-teman dapatkan dari berbagai latar belakang kehidupan teman-teman. Misalnya dari background sekolah, dari mulai SD sampai ke kuliah atau sampai ke SMA atau SMK, pasti teman-teman di sana menguasai satu bidang ilmu tertentu. Misalnya teman-teman itu mengambil kuliah di jurusan desain. Nah, pasti teman-teman bisa mempunyai skill di bidang desain. Nah, skill tersebut bisa teman-teman kapitalisasi, bisa teman-teman jadikan bisnis yang bisa teman-teman kerjakan. Banyak kok pelaku usaha yang concern hanya menjual jasa desain, dia bisa menjadi pengusaha yang cukup gede. Dia bisa buka misalnya jasa desain logo. Dia bisa buka juga misalnya jasa untuk desain packaging dan cetaknya. Atau dia bisa membuka usaha yang hanya menerima jasa untuk mendesain sebuah kaos seperti yang saya gunakan seperti ini. Misalnya lagi teman-teman itu sempat sekolah di SMK yang di sana diajarkan misalnya di bidang otomotif. Nah, teman-teman bisa buka bengkel kecil-kecilan di daerah teman-teman. Saya yakin di daerah teman-teman itu banyak yang mempunyai kendaraan bermotor. Nah, itu bisa teman-teman manfaatkan untuk menjadi bisnis karena memang peluangnya ada. Dan saya pikir kalau ngomongin soal kendaraan bermotor, di semua daerah pasti banyak. Dan mereka yang punya kendaraan bermotor pasti butuh yang namanya jasa servis. Nah, teman-teman bisa buka bengkel kecil-kecilan di daerah teman-teman. Atau lagi misalnya teman-teman sempat kursus di bidang jahit. Nah, teman-teman bisa buka usaha yang namanya ya modiste, jasa jahit, ataupun teman-teman punya kreasi untuk bikin pakaian atau busana dengan desain-desain yang unik. Nah, teman-teman bisa pasarkan produk fashion yang teman-teman hasilkan itu. Cara kedua untuk menggali ide bisnis adalah ide bisnis itu bisa lahir dari produk yang biasa kita pakai setiap hari. Misalnya nih, gak usah jauh-jauh nih. Hari ini di video ini saya menggunakan sebuah t-shirt yang biasa juga saya pakai di video-video yang lain. Nah, t-shirt atau kaos ini saya yakin banyak sekali orang yang menggunakan. Nah, itu artinya potensi atau peluang bisnis yang bisa kita raih. Teman-teman gak usah bingung nyari ide bisnis apa. Toh juga sebetulnya kalau ngomongin apa yang kita pakai seperti kaos ini, itu pasti punya pasar yang cukup gede. Atau misalnya, saya juga pakai topi ini. Nah, teman-teman bisa menggali bisnis topi yang relevan atau yang cocok di masa sekarang itu apa. Misalnya topi custom yang desainnya ini bisa disesuaikan dengan yang diminta oleh konsumen. Atau misalnya teman-teman di rumah itu mengkonsumsi beras setiap hari, nasi ya, kita butuh makan kayak gitu. Nah, teman-teman juga bisa berbisnis jualan beras misalnya, atau beras yang organik atau beras yang premium misalnya, dan lain-lain. Kita bisa menggali sebuah ide bisnis itu dari apa yang kita pakai setiap hari. Yang kita pakai setiap hari itu artinya hampir semua orang di dunia ini juga pasti pakai. Itu artinya
peluang atau potensi pasarnya cukup gede. Nah, teman-teman bisa menggunakan kesempatan itu untuk mendapatkan atau untuk menjadikan sebuah bisnis yang potensi pendapatannya juga sangat gede tentu saja. Cara yang ketiga untuk menggali ide bisnis ini yang saya sukai sebetulnya, yaitu ide bisnis berdasarkan hobi. Saya rasa nggak ada kebahagiaan yang kita itu dibayar karena kita senang melakukannya. Misalnya, teman-teman itu hobinya bersepeda. Nah, teman-teman karena hobi bersepeda, sering ketemu komunitas, ketemu dengan banyak orang. Nah, teman-teman punya peluang pasar untuk menjual spare part ataupun sepeda itu sendiri. Di sisi lain, teman-teman hobi melakukan aktivitas bersepeda. Di sisi lain, teman-teman bisa mendapatkan penjualan dari produk-produk sepeda ataupun spare part sepeda. Atau misalnya teman-teman itu hobi membuat videografi. Nah, teman-teman bisa menjadikan itu sebagai sebuah bisnis, misalnya jasa pembuatan video profil atau jasa pembuatan video wedding untuk pernikahan itu. Atau misalnya jasa hanya sekedar untuk bikin video konten. Itu banyak yang membutuhkan kok sebetulnya jasa untuk videografi, apalagi di masa-masa sekarang ini. Kecenderungan untuk pemasaran itu lebih efektif kalau saat ini teman-teman itu menggunakan video. Nah, itu kesempatan teman-teman untuk menjadikan hobi teman-teman yang tadi hobi di videografi itu menjadikan sebuah peluang bisnis. Atau misalnya teman-teman itu punya hobi fotografi. Nah, teman-teman bisa buka jasa fotografi untuk produk misalnya. Ada banyak hobi yang mungkin itu teman-teman miliki yang saya rasa bisa dijadikan sebuah bisnis. Yang keempat, ide bisnis itu bisa dilahirkan dari masalah yang terjadi di masyarakat. Misalnya contoh hari ini, dunia sedang kena wabah, yaitu virus corona. Potensi bisnis apa yang ada di sana? Salah satunya adalah kebutuhan alat pelindung diri, seperti salah satunya masker, hand sanitizer, dan sebagainya lah. Teman-teman bisa gali di sana. Itu bisa dijadikan peluang bisnis baru. Atau misalnya di daerah teman-teman itu masyarakatnya butuh akses transportasi, karena di sana misalnya daerahnya daerah udik, transportasinya busnya yang ke daerah teman-teman itu sulit, misalnya teman-teman bisa menggunakan misalnya mobil yang teman-teman gunakan itu untuk menjadi semacam travel. Untuk apa ya? Tadi untuk menjembatani masyarakat yang ada di sana yang membutuhkan alat transportasi untuk pindah ke satu daerah ke daerah lain. Ini juga dikerjain oleh teman-teman saya yang di desa di salah satu di Lampung sana. Saya kebetulan asli Lampung. Di sana karena memang bus yang langsung mengantarkan dari desa ke suatu daerah, misalnya ke Palembang atau ke Bandar Lampung itu terbatas. Beberapa di antara mereka itu kreatif menggunakan mobil pribadinya menjadi semacam travel yang itu bisa dipasarkan bagi masyarakat di sekitar situ yang pengen bepergian dan tidak menggunakan bis atau tidak kebagian stok atau bangku di bis. Nah, teman-teman coba gali masalah apa sih yang ada di masyarakat sekitar teman-teman dan jadikan itu sebuah peluang bisnis. Gak usah mulu-mulu sebetulnya. Masalah yang paling simple saja. Mereka butuh makan, mereka butuh pulsa, mereka butuh paketan internet, dan semuanya itu bisa teman-teman jadikan ide bisnis. Cara kelima untuk menggali ide bisnis itu sebetulnya teman-teman bisa menggali ide bisnis berdasarkan potensi yang dimiliki oleh wilayah teman-teman. Nah, ini berkaitan dengan bisnis komunal nih, bisnis komunitas. Misalnya di daerah teman-teman itu punya potensi tempat yang bisa dijadikan sebuah objek wisata. Nah, teman-teman bareng komunitas di daerahnya atau di desanya itu bisa bareng-bareng buka bisnis yang namanya tempat wisata. Ini banyak dicontohkan di Jogja. Mulai dari pemandangan yang bagus di tengah sawah. Kalau teman-teman sempat lihat di Instagram viral, itu di Kulon Progo ada sebuah sawah. Di sawah itu ada sebuah jalan yang kita misalnya berdiri atau berada di tengah jalan itu ketika difoto, jadi pemandangannya jadi bagus. Nah, itu rupanya banyak orang yang minat untuk berwisata di sana. Nah, teman-teman bisa buka jasa wisata di tempat-tempat yang seperti itu. Misalnya di daerah teman-teman itu ada pemandangan yang bagus, gunung, sawah, ataupun bisa diciptakan misalnya kebun dan sebagainya. Itu potensi yang memang bisa digali dan dikembangkan menjadi sebuah bisnis bareng-bareng. Ya, tidak hanya wisata tentu saja. Misalnya di daerah teman-teman itu punya masalah sampah. Ya, saya bilang sampah itu bisa jadi masalah, bisa jadi malah potensi
berpotensi. Karena di daerah teman-teman itu banyak penduduknya, otomatis menghasilkan banyak sampah, dan sampah itu bisa teman-teman jadikan sebuah peluang bisnis, misalnya jasa pengolahan sampah. Apa yang bisa didapatkan dari bisnis jasa pengolahan sampah? Mulai dari retribusi bulanan dan mulai dari pemilahan-pemilahan yang ada di sampah itu sendiri. Beberapa sampah bisa dipilah dan hasil pilahannya itu bisa dijual lagi, dan beberapa sampah bisa diolah menjadi pupuk misalnya, dan itu bisa dijual lagi. Ada beberapa tempat di Jogja ini yang menerapkan bisnis itu dan sukses menghasilkan banyak rupiah. Nah, teman-teman bisa menggali ide bisnis itu berdasarkan potensi yang ada di daerah teman-teman. Apapun potensinya, misalnya alam, misalnya itu sosial, misalnya itu budaya. Nah, teman-teman bisa ekspor itu menjadi sebuah ide bisnis yang menarik. Nah, sebelum saya tutup video ini, saya mempunyai satu bonus lagi bagaimana cara menggali ide bisnis, yaitu ide bisnis berdasarkan tren. Apa sih sekarang yang sedang ngetren di daerah atau di sekitar kita atau di wilayah kita ya? Coba teman-teman gali atau survei di daerah teman-teman itu sedang ngetren bisnis apa. Misalnya sedang ngetren bisnis Thai tea. Nah, teman-teman juga bisa buka bisnis Thai tea. Atau misalnya kemarin itu sempat rame yang namanya Milo ya, kalau nggak salah ya, saya lupa, es Milo atau apa, lupa saya. Nah, teman-teman juga bisa memanfaatkan itu menjadi ide bisnis yang bisa teman-teman kerjakan. Tapi memang ya catatannya kalau ngomongin berdasarkan tren, kalau trennya nanti itu menurun, maka teman-teman harus bersiap untuk nyari tren yang lainnya. Kalau nggak kayak gitu ya nanti bisnisnya akan semakin turun. Karena memang bisnis yang berdasarkan tren ini biasanya punya usia atau punya jangka waktu yang dimana dia suatu saat naik, terus dia lama-kelamaan akan turun. Nah, ketika turun, teman-teman harus sudah siap ide bisnis apa lagi yang bisa teman-teman kerjakan, dan itu bisa menjadi tren lagi. Jika teman-teman itu jeli dalam membaca tren, memanfaatkannya untuk menjadi sebuah bisnis, sebetulnya saya yakin juga itu teman-teman bisa mendapatkan potensi pendapatan yang cukup banyak juga di sana. Nah, coba baca tren yang sedang viral atau sedang in itu di sekitar teman-teman itu apa sih, dan jadikan itu menjadi sebuah bisnis yang teman-teman bisa kerjakan. Nah, setelah kita mendapatkan ide bisnis dari berbagai macam tadi, mulai dari skill yang kita kuasai, produk yang kita pakai setiap hari, dari hobi atau masalah di masyarakat, atau juga potensi yang di daerah teman-teman miliki, atau juga bisa berdasarkan tren. Nah, langkah berikutnya, kalau teman-teman sudah mempunyai ide bisnis, maka coba difilter ide-ide bisnis yang tadi teman-teman gali itu, coba difilter dari semua ide itu, mana sih ide yang memang bisa saya kerjakan. Filternya dengan apa, Mas? Filternya coba dicek sebetulnya potensi pasar yang paling gede di antara semua ide-ide bisnis yang teman-teman dapatkan tadi, itu ide mana sih yang memang potensi pasarnya gede. Nah, teman-teman bisa pilih itu untuk dijadikan bisnis. Tidak mungkin dong kita bisa menjalankan banyak bisnis dalam waktu yang bersamaan. Mau tidak mau, untuk pertama kali, untuk awalan kita harus fokus atau concern di satu bisnis. Maka dari itu pilih. Nah, untuk memilihnya kita bisa lihat potensi pasar yang ada di sana. Terus juga teman-teman bisa pertimbangkan aspek persaingan. Di bisnis itu persaingannya bagaimana? Persaingannya banyakkah, sehatkah, atau seperti apa? Terus teman-teman juga bisa mempertimbangkan selain persaingan, yaitu modal. Berapa kebutuhan modal yang teman-teman butuhkan? Dan itu apakah bisa teman-teman cukupi saat ini atau belum? Kalau memang belum bisa dicukupi, saya pikir teman-teman bisa mulai dengan bisnis yang memang modalnya bisa teman-teman cukupi sendiri untuk tahap awalannya, atau yang bisa saya katakan modal yang kecil lah. Apalagi itu modalnya kecil namun potensi pendapatannya gede. Terus teman-teman cek juga ketersediaan bahan baku. Jangan sampai kita sudah memutuskan untuk menjalankan sebuah bisnis namun bahan bakunya susah. Jadi ya mau tidak mau bahan baku harus dipastikan ada. Selanjutnya teman-teman bisa mempertimbangkan apakah ke depan bisnis yang teman-teman akan jalankan itu bisa dikembangkan atau tidak. Kalau kedepannya itu berpotensi untuk menjadi bisnis yang gede, teman-teman bisa mengeksekusi. Namun jika kedepannya itu malah
justru menjadi bisnis yang tidak bisa berkembang, teman-teman ya mendingan pilih bisnis yang lain. Nah, dari beberapa pertimbangan tadi coba cek atau validasi di lapangan. Benarkah apa yang teman-teman pertimbangkan tadi itu benar? Misalnya pasarnya gede, itu teman-teman cek memang benarkah di lapangan memang pasarnya itu gede, atau misalnya bahan bakunya mudah. Coba dicek, memang mudahkah nyari bahan baku untuk bisnis itu, atau ketersediaan modalnya memang nggak begitu banyak. Coba dicek teman-teman punya duit nggak untuk mengerjakan atau menjalankan itu, atau paling tidak teman-teman bisa mudah nggak nyari modal untuk bisa mengerjakan atau menjalankan bisnis itu. Nah, coba semuanya divalidasi agar memang kita bisa mengerucutkan satu bisnis yang bisa kita kerjakan ke depannya. Terus kalau kita sudah dapat satu ide bisnis yang sudah kita filter tadi, saran saya langkah berikutnya adalah lakukan uji coba pasar. Jadi ciptakan atau buat produknya, terus teman-teman uji pasarnya. Coba deh ditawarkan ke sekeliling teman-teman, minimal ya sekitar 100 orang lah. Coba teman-teman keliling ke sekitar, terus catat respon mereka, apapun responnya, baik itu positif maupun negatif. Nah, teman-teman catat respon mereka. Hasil dari uji coba tadi teman-teman rumuskan lagi untuk membuat produk yang memang menjadi produk yang sesuai dengan kebutuhan pasar. Nah, itu tadi teman-teman 5 cara menggali ide bisnis plus bonus 1, dan bagaimana cara menjadikannya bisnis yang berjalan, filternya, terus habis itu survei dan sebagainya. Nah, pada video berikutnya saya akan lebih mendetilkan bagaimana kita memfilter ide bisnis mana yang cocok bisa kita kerjakan. Semoga video ini bermanfaat. Bagi teman-teman yang belum klik tombol subscribe-nya, silahkan klik dulu tombol subscribe-nya ada di bawah sini agar teman-teman mendapatkan update video terbaru dari channel ini. Kita jumpa lagi di video-video berikutnya. Saya Imam Syafi'i. Bye-bye.